Alam dan isinya memang diisi oleh banyak misteri yang menarik untuk dipecahkan. Karena itu, para ilmuwan seolah berebut untuk memecahkan misteri alam guna memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan. Tapi ternyata, tanda-tanda akan kebenaran telah dijelaskan dalam Al-Quran sebelum para ilmuwan menelitinya. Bahkan, sebelum mereka lahir, Al-Quran sudah mengatakannya. Ya, ada fakta ilmiah, amalia, dan sejarah yang ditemukan dalam Al-Quran yang tidak diketahui oleh banyak orang. Apa saja? Berikut ini ulasannya. Asal kehidupan. Jauh sebelum Thales menyebutkan bahwa asal kehidupan adalah air, Al-Quran telah menyebutkannya. Pernyataan tersebut jelas tertuang dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang berbunyi, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa air adalah asal dari kehidupan, dan faktanya seluruh makhluk hidup tersusun dari sel-sel yang dimana sebagian besar sel terdiri atas air. Bahwa 80% dari sitoplasma sel adalah air. Besi diturunkan dari langit. Perlu waktu bertahun-tahun bagi para peneliti untuk mengungkap dari mana datangnya besi. Keyakinan bahwa besi tidaklah berasal dari perut bumi akhirnya terjawab ketika Dr. Storch dari NASA USA telah melakukan riset observasi dari uji laboratorium yang mengungkap bahwa bumi tidak memproduksi besi. Lalu, benarkah besi diturunkan dari langit? Faktanya, hal ini telah tertuang dalam surat Al-Hadid yang berbunyi, وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ. Dan kami turunkan besi yang mempunyai kekuatan, hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Penjelasannya, jika jumlah besi dalam sebuah bintang telah melampaui batas, maka bintang tersebut akan meledak. Peristiwa inilah yang disebut nova atau supernova, dan tentu saja bintang-bintang ini akan turun ke bumi. Tentang orang tua sepuh yang sudah bergelar kakek nenek, biasanya sudah tak mampu lagi mengurus segalanya sendiri, sudah kurang ingatannya, perlu dipapah jalannya, atau mungkin disuapi makanannya, seperti anak kecil kembali. Ternyata hal tersebut telah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya. Maka mengapa mereka tidak mengerti? Maksud dari awal kejadian dalam ayat tersebut adalah sebagaimana waktu kecilnya proses pembentukan manusia. Banyak teori-teori dari para ilmuwan yang berusaha mengungkap tentang proses pembentukan manusia. Salah satunya teori evolusi dari Darwin dan profesor lainnya. Tapi pengetahuan tentang perkembangbiakan dan embrio baru diketahui oleh manusia baru-baru ini karena menggunakan alat yang canggih. Tapi ternyata hal ini telah lebih dulu terdapat dalam Al-Quran. Kemudian kami menjadikan air mani
yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Tapi perlu kita ketahui bersama bahwa Al-Quran bukan hanya berisikan fakta sains, tapi sebagian besar isi Al-Quran adalah hukum-hukum bagi kelangsungan hidup manusia. Allah menerangkan aturan-aturannya secara gamblang dalam Al-Quran yang ditujukan untuk seluruh umat manusia. Layaknya buku manual, Allah ciptakan makhluknya dan Allah berikan pula aturan mainnya, aturan hidupnya. Salah satunya adalah wudu. Wudu telah menjadi bagian penting dalam hidup manusia. Tapi tahukah kita bahwa itu adalah perintah terang-terangan dari Allah untuk para manusia? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apakah kamu hendak melaksanakan sholat? Maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuhi kedua kakimu sampai kedua mata kaki." Berikutnya, saat ini banyak para ibu yang kurang paham tentang agama dan beralasankan menghemat ekonomi. Banyak para ibu yang menyusui anaknya lebih dari 2 tahun. Ada yang sampai 2,5 tahun, 3 tahun, bahkan 4 tahun. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Begitupun tentang memasuki rumah. Bagi kita, bertamu adalah hal biasa, dan biasanya sangat mementingkan kesopanan agar tidak membuat malu dan mengganggu pemilik rumah. Tapi ternyata Allah sebutkan tentang memasuki rumah di dalam Al-Quran. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat, dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itulah beberapa hukum dari sekian banyak hukum lainnya dalam Al-Quran. Tak ada lagi kata untuk menolak, tak lagi ada sempat untuk melanggar aturan Allah. Semoga kita selalu ada dalam lingkup ketaatannya. Wallahu alam bisawab.